Banteng-banteng yang dilukai. Siapa yang melukai? Jokowi. Asuo. Setiap Mas Ganjar datang, lalu ada yang ngintili. Ada kucing gondol iwa empal. Aku marah tak lempar sandal. Jokowi maunya revolusi mental, tapi gagal terjungkal-jungkal. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah. Jutaan Jokower merasa ditipu. Penampilannya lugu, jebol licik, ngakali mahkamah. Pernyataan dari Menko Polhukam yang menyatakan membiarkan mak-mak, ibu-ibu melahirkan anak yang tidak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa ini. Ingat, ibu-ibu dan mak-mak. Dan itu pernyataan diutarakan nggak lama sesudah debat dengan cawapres. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang nunjuk Bapak. Kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Wah, Prof, ternyata ngambeknya lama juga ya. Saya nggak menyangkal kalau misalnya buntut daripada sebuah pertanyaan bagaimana cara mengatasi greenflation akan menjadi sepanjang ini. Ketika ya Prof, ada seseorang yang menggaung-gaungkan etika tetapi dirinya sendiri tidak beretika, Prof, maka saya pernah menyampaikan opini saya bahwa etika itu hanya akan menjadi omong kosong saja, hanya sebuah kata-kata yang dibicarakan tanpa ada artinya. Dan ketika profesor menyangkut pautkan bahwa seorang ibu yang melahirkan anak yang tidak berakhlak dan tidak beretika itu memiliki dosa besar, ini sudah terlalu jauh, Prof. Yang disoroti terhadap Gibran dari kedua pasangan lainnya adalah soal etika, ya lagi-lagi etika, soal Gibran yang dianggap tidak sopan, ya. Jadi orang-orang ini lupa apa yang sudah mereka katakan, apa yang mereka sudah lakukan pada debat sebelumnya. Mas Anies nggak layak bicara soal Mas Gibran tidak punya adab, tidak punya etika ketika debat kemarin, karena Mas Anies juga melakukan hal yang kira-kira jauh lebih parah daripada itu. Kenapa kalian marah-marah terhadap apa yang dilakukan oleh Gibran kemarin? Gibran hadir memberikan kaca sama kalian. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Yang dulu-dulu Pak Prabowo diajar 2 orang, tidak ada yang ngomong etika. Sekarang yang tua baper sama anak kecil, cie. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Coba tadi sore saya ketemu Mas Gibran di Kendal. Gak apa-apa, Gus, saya dihina. Gak apa-apa. Dulu Bung Karno mengatakan berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang baru 1 pemuda dari Solo sudah terguncang. Nyatanya dari debat pertama hingga saat ini survei Pak Prabowo dan Mas Gibran konsisten naik dan hari ini berada di angka 48,5%. Artinya apa? Artinya publik, masyarakat merasa puas, merasa senang, dan merasa bahwa pilihan yang terbaik untuk melanjutkan pembangunan Pak Jokowi ke depan itu namanya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Food estate yang dikatakan gagal. Ini ada misinformasi yang terus-menerus dihembuskan oleh salah satunya pihak 01. Tolonglah kalau tidak punya data yang
pasti janganlah memperkeruh begitu. Jadi jangan memberikan informasi yang salah, karena informasi yang salah yang dilepaskan dengan sengaja adalah fitnah. Mari kita sorot sikap Gibran pasca debat dengan rendah hati. Dia tidak hanya sekali, tapi 2 kali meminta maaf dan bahkan sampai mencium tangan sebagai tanda hormat. Ini bukan hanya soal etiket, tetapi juga sebuah langkah gentleman yang langka di dunia politik kita. Gibran menunjukkan bahwa di balik gaya ekspresifnya, dia punya hati besar untuk mengakui kesalahan dan belajar dari situ. Gaya bicaranya yang langsung dan ekspresif tipikal anak muda ternyata membawa angin segar di panggung debat politik. Namun, siapa sangka ekspresinya yang begitu berapi-api ternyata bisa menimbulkan salah paham, bahkan mungkin menyinggung beberapa pihak. Muda dan emosi adalah sifat manusia, tapi kebesaran hati untuk meminta maaf adalah nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang harus dimiliki oleh pemimpin bangsa. Gibran menunjukkan hal ini malam itu, suatu yang gagal disajikan oleh kedua capres setelah memperolok Bapak Prabowo dalam debat yang lalu. Perilaku ini bukan hanya tentang sopan santun, tetapi juga tentang kedewasaan emosional dan tanggung. Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Dengan hilirisasi, kita akan keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi, kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Semua masalah ini adalah tantangan zaman now, membutuhkan solusi zaman now. Terima kasih Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Semoga debat malam ini memberikan gambaran tentang kemana arah bangsa ini akan melangkah. Sekali lagi, tantangan zaman now membutuhkan solusi zaman now. Tentunya anak-anak zaman now perlu lebih banyak lagi dilibatkan. Terima kasih Pak Prabowo sebagai salah satu senior dan teladan yang paling banyak melibatkan anak-anak zaman now. Langkah awal menuju Indonesia Emas, datang ke TPS, coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Alhamdulillah, saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan kubu Ganjar sudah mulai menjajaki kemungkinan koalisi dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ia juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Yusuf Kala. Kalau gitu, mungkin nggak kubu Ganjar bersatu dengan kubu Anies untuk mengalahkan Prabowo? Ya tentu saja mungkin. Saat ini suara Prabowo memang jauh di atas kedua lawannya. Tapi kalau pemilu berlangsung 2 putaran, selalu terbuka kemungkinan keduanya bersatu untuk menyingkirkan Prabowo. Tapi masalahnya, ini juga bukan pekerjaan yang mudah. Demi kekuasaan, para ketua umum dan pimpinan mungkin saja memutuskan bersatu, dan komposisi capres-cawapres akan ditentukan perolehan suara di putaran pertama. Tapi, keputusan elit ini sangat bisa dibongkar oleh penolakan di level akar rumput. Kaum elit partai bahkan bisa dituduh sebagai pengkhianat. Hubungan pemilih PDIP dengan pemilih PKS atau dengan kubu 212, Rizik, FPI bukanlah sesuatu yang bersifat harmonis untuk jangka waktu yang lama. Bahkan di dalamnya ada muatan kebencian. Anies, Caimin, Ganjar, Mahfud, udah deh kalau mau kampanye, kampanye aja, gak usah pakai nyindir. Lagian tugas kalian itu kampanye untuk mencari simpati masyarakat supaya kalian dicoblos. Gak usah pakai nyinyir karena kalian bukan akun gosip. Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya. Paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali ini pernyataan. Bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo,
kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Kinerja Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya kita kerjakan. Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan negara kita tidak dalam keadaan perang, sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju. Ya, sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru, dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan, dan semua partai yang mengusung Bapak, Profesor Anies, mendukung APBN, berarti mendukung program saya. Termasuk PDIP. Ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas. Pak Anies, saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Sesudah keputusan MK, dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Pak Prabowo, terima kasih Pak. Saya tahu visi beliau, mimpi beliau. Beliau adalah tokoh ya yang genuine. Ini paling penting genuine. Saya merasa alhamdulillah saya bersatu dengan Pak Jokowi. Pada dasarnya kita sadar bahwa kita dua-duanya bekerja untuk bangsa dan negara dan rakyat. Cari teman, rukun, kerjasama, teamwork. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat. Mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Apalagi mau ditanya kepada saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya.
saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Ya, membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Pak, komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu aja. Ini Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Kita harus membuat yudikatif kuat, dan saya berkomitmen untuk memperkuat itu. Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki, supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Calon yang saya pilih, saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Tim Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju mengatakan kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kita tidak ragu-ragu mengatakan IKN akan kita lanjutkan. BPJS kita lanjutkan. Kartu Prakerja kita lanjutkan. Kartu Indonesia Pintar kita lanjutkan. Hilirisasi kita harus lanjutkan dan akan kita sempurnakan, akan kita tingkatkan, saudara-saudara, karena hilirisasi adalah masa depan bangsa Indonesia. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak mau lihat ada kakek-kakek umur 70 tahun masih menarik becak untuk cari sesuap nasi. Saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi biar bisa satu putaran. Kenapa kita membutuhkan pemimpin yang namanya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka? Saudara-saudara semua, Indonesia adalah negara besar. Tidak bisa dipimpin oleh orang-orang yang baru berpikir mau coba-coba nanti akan. Pak Prabowo adalah figur yang sangat luar biasa syarat dengan pengalaman. Beliau adalah mantan jenderal, mantan komandan Kopassus, Pangkostrat, dan sekarang jadi Menhan yang disegani di dunia internasional. Mas Gibran adalah anak muda yang visioner, yang berangkat dari UMKM
yang sekarang menjadi wali kota sukses memimpin kota Solo. Kalau ada capres-capres atau cawapres yang menyinggung kita, jangan kita tanggapi berserius terlalu. Kita happy aja, kita santai saja. Biasanya kalau yang sudah mau kalah itu panik dan bawaannya marah-marah saja. Itu biasanya marah-marah saja terus. Dan kalau yang menang itu biasanya senyum-senyum saja. Dan insya Allah saya yakinkan Prabowo Gibran insya Allah akan memenangkan pertarungan Pilpres pada 2024 tanggal 14 Februari. Setuju? Pak Prabowo maju jadi presiden, partainya sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Nah, biayanya saya yakin dia punya uang. Kepentingan pribadinya nggak ada. Anaknya cuma satu, sudah mandiri itu menjadi desain interiornya BMW. Nggak ikut politik, jauh dari politik. Ya kan? Kepentingannya apa? Hanya kepentingan ingin mewakarkan diri bagi bangsa. Artinya, dalam diri Prabowo hanya ada Prabowo Subianto, nggak ada yang lain. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Naik iPhone 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu.
Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Pak Jokowi yang saya hormati, kami dulu betul-betul mati-matian mendukung Bapak. Demikian juga dengan Ganjar Mahfud. Demikian juga dengan Anies dan Muhaimin. Semua adalah mantan orang-orang Bapak, pendukung Bapak, yang mendorong Bapak untuk menjadi presiden selama 2 periode. Presiden boleh memihak, menteri boleh memihak. Sejak awal, Pak Jokowi sudah menciderai demokrasi, sudah melukai konstitusi, dan juga membuntungi cita-cita reformasi. Lalu, kesalahan apa lagi yang akan mau dilakukan oleh Pak Jokowi untuk kemudian demi kepentingan dia, keluarga, anaknya, dan seluruh kerabatnya untuk kemudian digelontorkan semua di dalam pemilu ini? Bayangkan kalau misalnya seorang wasit memimpin sebuah pertandingan dan dia kemudian berpihak ke salah satu klub sepak bola. Maka salah satu klub kemudian dirugikan. Inilah analogi sederhana yang sebenarnya tidak boleh terjadi di dalam ruang-ruang demokrasi kita. Seorang presiden bagaimanapun tidak boleh berpihak. Seorang Joko Widodo boleh berpihak. Seorang menteri tidak boleh berpihak. Seorang kementerian, pejabat kementerian, Prabowo misalnya, boleh berpihak. Mahfud MD boleh berpihak, tapi bukan sebagai menteri pertahanan atau sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Ini bedanya. Sementara Mas Ganjar dan Pak Mahfud, Anies dan Muhaimin adalah pendukung Bapak sejak 2014. Dan itu yang justru ingin dikalahkan oleh Bapak secara terang-terangan. Pak Jokowi yang saya hormati, mohon selamatkan bangsa ini dari kepentingan-kepentingan pribadi dan juga kepentingan-kepentingan oligarki. Hari ini secara terbuka Pak Jokowi justru mendukung Prabowo. Satu hal Pak yang harus saya ingatkan kepada Bapak. Menurut saya kalau Bapak justru memenangkan Prabowo, apakah yakin Prabowo bisa dikendalikan oleh Bapak? Sementara Prabowo adalah orang yang dipermalukan oleh Bapak selama 2 periode itu. Selama 2 pilpres itu. Selama 2 kali pemilu itu. Ini bukan soal kekuasaan. Ini adalah tentang amanat rakyat kepada Bapak untuk tetap menjaga marwah demokrasi Republik Indonesia ini. Bahkan ketika Pak Mahfud menjadi ketua tim sesnya Prabowo di 2014, setelah Prabowo ternyata tidak bisa menjadi presiden, Pak Mahfud kemudian menyatakan untuk mendukung sepenuhnya Pak Jokowi sebagai presiden terpilih ketika itu. Hari ini Bapak telah melakukan upaya pembuntungan berbagai tatanan politik di negara kita. Semua penjilat itu hari ini memang menjilat Bapak. Tapi percayalah Pak, ketika Bapak sudah lengser dari kursi presiden, mereka akan melupakan itu semua. Mereka tidak akan lagi memuji-muji Bapak. Mereka tidak akan lagi menyanjung-nyanjung Bapak. Bapak Jokowi yang saya hormati, mohon sekali lagi, Bapak jangan terlalu frontal, jangan terlalu buka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini adalah demokrasi yang salah. Jangan berikan edukasi yang salah kepada rakyat Indonesia. Suatu saat ini akan menjadi presiden bagi presiden-presiden selanjutnya karena Bapak menjadi patokan dari seorang presiden yang menjadi produk dari cita-cita reformasi. Pak Jokowi yang saya hormati, mari Pak, jadilah negarawan. Semuanya belum terlambat. Pak Jokowi sudah berubah total. Pak Jokowi menjadi tokoh yang sangat antagonis dalam semua lakon politik di negara ini.
Pak Jokowi ternyata bukan Pak Jokowi yang dulu. Bapak betul-betul adalah orang yang memeluk kekuasaan, mengawetkan kekuasaan, dan tidak mau kehilangan kekuasaan. Karena apa? Karena Pak Jokowi gagal mengalahkan dirinya sendiri. Bapak kemudian tetap berada dalam kegelisahan ketika orang-orang yang hari ini menjilat Bapak meninggalkan Bapak satu persatu untuk beralih kepada presiden yang berikutnya. Ini adalah pertaruhan besar. Hari ini pernyataan Bapak menunjukkan bahwa Pak Jokowi bukan lagi seorang negarawan. Sekali lagi dengan segala hormat, selamatkan harga diri Bapak. Karena kalau tidak, Bapak akan menjadi sangat sakit nantinya ketika Bapak sudah tidak lagi menjadi presiden. Dan ketika itu kami semua orang-orang hari ini yang masih merasakan pembangunan ketika Bapak memerintah, hari ini semua tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena Bapak telah menjadi wasit sebuah pertandingan yang sangat tidak adil. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengusung khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengusung khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies karena elektabilitas Anies semakin jatuh dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi. Seperti belakangan, kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengusung khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini
dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan